Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila dan rekan saya Fatia dari kelompok 12 akan mempresentasikan kerjasama bilateral Indonesia dan Australia. Saya akan membahas tentang latar belakang kerjasama Indonesia dan Australia yang dipengaruhi oleh letak geografis kedua negara yang saling berdekatan serta adanya kepentingan bersama. Sebagai negara tetangga, Indonesia dan Australia perlu menjalin hubungan yang baik untuk menjaga keamanan, meningkatkan kerjasama ekonomi, serta mendukung pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui kerjasama ini, kedua negara dapat saling membantu dan menciptakan hubungan yang harmonis serta saling menghubungi. Yang kedua adalah letak geografis dan astronomis. Benua Australia terletak di sebelah selatan benua Asia. Secara astronomis, benua ini terletak di antara 10 derajat LS sampai 43 derajat LS dan 113 derajat BT sampai 155 derajat BT. Luas Australia mencapai 7.682.300 km persegi atau sekitar 5,2% wilayah daratan dunia. Benua Australia hanya memiliki satu negara, yaitu Australia. Selain wilayah negara di daratan atau benua, Australia juga mempunyai beberapa wilayah pulau seperti Pulau Tasmania, Cocos, Christmas, seperti dan Macquarie. Dan yang ketiga ada hubungan kerjasama Indonesia dengan Australia, merupakan kerjasama bilateral antara dua negara tetangga yang saling berdekatan. Kerjasama ini dilakukan untuk saling membutuhkan dan mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, keamanan, sumber daya alam, serta sosial dan kemanusiaan. Melalui kerjasama tersebut, Indonesia dan Australia berupaya menjaga stabilitas kawasan dan mempererat hubungan antar negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedua negara. Dan yang keempat ada kerjasama Indonesia-Australia. Yang pertama ada pertahanan dan keamanan. Kerjasama untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas negara seperti latihan militer bersama, keamanan siber, dan penanggulangan terorisme. Yang kedua ada ekonomi dan perdagangan. Kerjasama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan, investasi, dan perluasan pasar ekspor impor. Yang ketiga ada pendidikan dan riset, meliputi pertukaran pelajar, beasiswa, dan penelitian bersama untuk meningkatkan kualitas SDM dan inovasi. Yang keempat ada kesehatan dan pembangunan. Kerjasama dalam penyediaan layanan kesehatan, bantuan medis, serta pembangunan infrastruktur. Yang terakhir ada lingkungan dan energi. Kerjasama dalam pengelolaan lingkungan, energi terbarukan, dan pengurangan dampak perubahan iklim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fatia. Di sini aku mau menjelasin tentang manfaat antara Indonesia dan Australia. Apa aja sih manfaatnya? Yang pertama, antara Indonesia dan Australia yaitu ekonomi dan perdagangan. Perjanjian ini memang bertujuan untuk membuka akses pasar bebas dan telah berhasil meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Dengan Indonesia mencatat surplus perdagangan barang dan jasa dengan Australia pada tahun 2024. Yang kedua, pertahanan dan keamanan. Kedua negara telah menyepakati perjanjian keamanan baru yang memperkuat stabilitas kawasan dan kerjasama militer dengan rencana menandatangani resmi pada Januari 2026. Yang ketiga yaitu pendidikan SDM, yaitu kolaborasi itu nyata terbukti dengan pembukaan kampus cabang Universitas Australia pertama yaitu di Indonesia dan program beasiswa bersama seperti LPDP Australia Awards Scholarship. Yang keempat yaitu infrastruktur dan bencana. Australia memberikan dukungan dan bantuan teknis di sektor-sektor ini yang sejalan dengan prioritas pembangunan Indonesia. Lalu ada tantangannya. Tantangan yang pertama perbedaannya pandangan politik dan kebijakan. Yang kedua masalah kepercayaan antara negara. Yang ketiga isu keamanan dan pelanggaran wilayah. Yang keempat perbedaan budaya dan kepentingan nasional. Yang
4. Perubahan kondisi ekonomi global. Lalu, dampaknya apa sih? Dampak adanya kerjasama Indonesia dan Australia. Dampak positifnya yaitu meningkatkan perekonomian melalui perdagangan dan investasi. Kedua, membantu pemenuhan kebutuhan pangan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. Yang keempat, memperkuat keamanan dan stabilitas kawasan. Yang kelima, mempererat hubungan antar negara. Dan dampak negatifnya apa sih? Yang pertama, ketergantungan pada impor dari Australia. Yang kedua, persaingan dari produk lokal. Dan ketiga, perbedaan kepentingan yang bisa menimbulkan konflik. Yang keempat, pengaruh kebijakan luar negeri terhadap dalam negeri. Lalu kesimpulan yang dapat diambil, kerjasama Indonesia dan Australia merupakan kemitraan strategis yang didasarkan pada kedekatan geografis, kepentingan bersama dan saling ketergantungan di berbagai bidang. Kerjasama ini telah berkembang mencakup ekonomi, perdagangan, keamanan, pendidikan, dan infrastruktur, penanganan bencana dengan tujuan menciptakan stabilitas kawasan dan meningkatkan kesejahteraan kedua negara. Jadi mungkin itu saja dari kelompok kami. Saya Fatia Lifa Saumi dan Nabila. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.